Bapak Ibu, dalam ibadah yang terakhir ini, saya rindu menyampaikan mengenai hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Atau living in the communion with the Holy Spirit. Ya, itu akan saya sampaikan dalam ibadah yang terakhir ini. Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus dan hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Boleh saya tahu berapa banyak dari Anda yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? Boleh saya minta Anda mengangkat tangan Anda dan dilambai-lambaikan supaya saya kelihatan gitu ya, kadang kurang kelihatan. Boleh sekali lagi ditahan dan dilambai-lambaikan. Oke, puji Tuhan. Cukup banyak, ada juga beberapa yang belum. Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Jadi hari ini jika Anda tadi belum mengangkat tangan, belum mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, mari rindukan, mari haus dan inginkan. Nanti mungkin di terakhir kita akan berdoa untuk itu, tapi kalau sampai nanti waktunya nggak nutut, sampai nggak bisa pun, saya mau katakan kepada Anda di mana ada hati yang haus, lapar, yang percaya, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, Roh Kudus itu bisa memenuhi Anda dimanapun Anda berada, di mana ada hati yang haus dan lapar di situ. Saya punya kesaksian waktu saya SMA, lahir baru ketika saya masih SMA dulu kelas 2. Seorang teman saya bawa, seorang teman kelas saya, itu saya bawa ke persekutuan, dia bertobat juga di situ. Lalu dia merindukan baptisan Roh Kudus. Didoakan minggu pertama nggak dapat, didoakan minggu kedua nggak dapat, didoakan berminggu-minggu dia nggak dapat. Padahal dia haus, lapar sekali. Dia sampai nangis, dia bilang gini, kenapa ya aku kok nggak bisa dapat baptisan Roh Kudus? Kenapa kok aku nggak bisa berbahasa roh? Kenapa aku nggak bisa diberikan itu? Lalu saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal, kali-kali gitu ya, cara pemikirannya dia salah. Saya bilang sama dia, bayanganmu itu kayak apa? Tiba-tiba lidahmu digerakkan, enggak gitu loh. Jadi saya kutip firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus sendiri berjanji memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang menginginkannya, yang hatinya percaya. Pokoknya kamu terima dengan iman. Roh Kudus itu bisa, dan Roh Kudus lebih rindu untuk memenuhi hidupmu. Saya ngomong gitu. Lalu saya bilang gini, saya yakin kalau hatimu sungguh-sungguh haus, lapar dan sungguh-sungguh percaya, kamu bisa mengalami baptisan Roh Kudus dimanapun kamu ada. Rupanya kata-kata itu dipakai Tuhan untuk nancep di hati teman saya ini. Dia pulang dari sekolah hari itu, kita sama-sama masih kelas 2 SMA waktu itu. Dia anak dari kota lain, perantauan, dia ngekos Bapak Ibu. Lalu di kosnya, dia pulang sekolah langsung masuk kamar, dia tutup pintu, dia berlutut di ranjang, di pinggir ranjang gitu. Kemudian dia bilang, Roh Kudus, aku nih sungguh-sungguh haus. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku rindu menerima baptisan Roh Kudus seperti yang Yesus sudah janjikan itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Di kamar itu dia seorang diri berlutut dengan kesungguhan hati yang hanya Tuhan yang tahu. Bukan untuk show, bukan untuk dilihat orang. Tiba-tiba sesuatu mulai terjadi. Dia bilang, aku ngalami sesuatu tiba-tiba. Gak tahu dari dalam sini keluar kayak perkataan-perkataan. Bibirku gak bisa berhenti berkata-kata. Aku mulai berbahasa roh. Dia gak bisa berbahasa roh. Dia gak bisa hentikan bahasa rohnya itu sampai. Ya namanya orang masih lahir baru awal ya Bapak Ibu ya, ini bukan kesurupan. Tapi saking pengalaman itu begitu menguasai dia begitu mengalami kuasa Allah turun menjamah hidupnya, dia gak bisa kontrol. Dia berbahasa roh dengan sangat keras sampai pembantu kosnya itu bingung dan ketok-ketok pintu kamarnya. Nek, kamu kenapa Nek gitu ya, pembantunya bingung. Lalu teman satu kosnya juga yang kebetulan anak Tuhan dengerin, oh ini terima baptisan Roh Kudus. Oh enggak apa-apa mbak enggak apa-apa, ini noni baik-baik aja kok. Nah selesai dia mengalami lawatan Tuhan itu, dia langsung waktu itu zaman saya SMA tuh belum ada handphone Bapak Ibu. Jadi kemudian dia langsung cari telepon umum terdekat setelah ngalamin itu. Langsung telepon saya di rumah. Lip, aku ngalami baptisan
baptisan Roh Kudus, wah dia penuh dengan sukacita. Dia mengalami cinta mula-mula. Baptisan Roh Kudus itu luar biasa Bapak Ibu. Dia menjadi kelihatan sekali dia lahir baru dan mengalami cinta mula-mula. Dia mengalami Allah itu adalah Allah yang nyata. Allah yang menjawab setiap kerinduan hati. Saya ceritakan hal ini untuk membangkitkan iman Anda Bapak Ibu yang hari ini mungkin Anda duduk dan berkata, aku belum terima baptisan Roh Kudus. Saya berkata, miliki hati yang haus dan lapar. Percaya baptisan Roh Kudus adalah janji Yesus yang dia mau berikan kepada setiap kita yang percaya. Dan Anda perlu mengalaminya. Kalau sampai Anda tidak mengalaminya, Anda rugi besar gitu ya. Anda kekurangan sebuah dimensi yang betul-betul perlu untuk ditambahkan dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Halo amin Bapak Ibu. Termasuk hari ini saya berbicara kepada Anda yang telah menerima baptisan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh, saya mau ingatkan Anda akan cinta mula-mula. Saya mau ingatkan Anda akan peristiwa ketika pertama kali engkau mengalami hal ini. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Baptisan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar ditandai kita bisa, oh ya udah bisa bahasa roh. Enggak. Ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu step into different dimension. Kita tiba-tiba masuk dalam sebuah dimensi yang berbeda dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Nah saya ulangi tadi, baptisan Roh Kudus dan hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Kalau baptisan Roh Kudus itu adalah respon Allah terhadap pertobatan kita dan iman kita dan kehausan kita. Sementara hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus itu adalah respon kita kepada Tuhan. Baptisan Roh Kudus, respon Allah terhadap pertobatan Anda dan saya. Hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah respon kita terhadap Tuhan. Keduanya tidak otomatis terjadi, tapi adalah keputusan kita. Langkah iman yang kita ambil. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus memang sudah dicurahkan dalam hidup kita orang percaya. Tapi untuk membangun persekutuan, hidup dalam persekutuan setiap hari dengan Roh Kudus, itu adalah our choice, keputusan kita. Itu adalah respon kita. Itu enggak otomatis. Jadi Anda boleh sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, belum tentu Anda hidup membangun persekutuan dengan Roh Kudus tiap hari. Halo amin. Nah, jangan mau berhenti di baptisan Roh Kudus. Tapi lanjutkan sampai kepada Anda dan saya hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membangun sebuah gaya hidup bersekutu dengan Roh Kudus. Supaya kehidupan rohani Anda, kehidupan kekristenan Anda dan saya itu penuh dengan kuasa. Amin. Kita mengalami sungguh kehidupan yang bergairah, bukan yang agamawi, bukan yang sekedar gereja-gerejaan, bukan sekedar ibadah, tapi kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Ia bukan sekedar penolong, ia bukan sekedar penghibur ataupun sahabat, walaupun Yesus berkata, aku memberikan seorang penolong yang lain. Tapi ia benar, ia memang diberikan untuk menjadi penolong hidup kita. Penghibur dan sahabat, tapi yang pertama-tama, ia adalah Tuhan itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Dan ia layak menerima hormat penyembahan yang sama yang kita berikan kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Saya banyak bicara tentang hal itu di ibadah yang jam 1 siang tadi. Bagaimana Roh Kudus adalah pemberian yang keluar dari hati Tuhan, yang dibayar dengan sangat mahal dengan darah Yesus sendiri. Karena kalau tanpa Yesus mati di kayu salib, gak mungkin Roh Kudus itu bisa turun, diberikan untuk tinggal dalam hidup orang percaya. Bayangkan, ia adalah Roh Kudus, Roh Allah yang kudus. Gak mungkin Roh Allah yang Maha Kudus itu bisa tinggal di dalam diri kita
yang penuh dengan dosa ini, kalau enggak Tuhan Yesus lebih dahulu memberikan nyawanya, berkorban di atas kayu salib untuk menyucikan kita sepenuhnya. Sampai dikatakan, tubuhmu, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam kamu. Kita ini begitu lemah, begitu penuh dengan dosa, begitu korup, begitu hancur. Sementara Roh Allah mau diam dalam diri kita, itu gak mungkin terjadi kalau bukan darah Yesus lebih dahulu yang menguduskan dan melayakkan kita. Jadi Roh Kudus adalah pemberian yang sangat berharga. Pribadi yang begitu berharga, Allah sendiri memutuskan untuk tinggal dan diam di dalam diri Anda. Roh Kudus itu diberikan supaya kita ini tidak pernah dibiarkan seorang diri yatim piatu. Roh Kudus diberikan oleh Yesus kepada setiap orang percaya supaya kita ini disertai, tidak pernah ditinggalkan seorang diri oleh Allah. Ia diberikan untuk tinggal dalam diri kita supaya kita punya persekutuan, hubungan yang tidak lagi terbatas ruang dan waktu dengan Allah. Roh Kudus diberikan keluar dari hati Allah yang rindu bersekutu, tinggal dekat dengan kita. Roh Kudus diberikan keluar dari hati yang Allah yang demikian. Kita lihat satu ayat 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, kita baca sama-sama ayat ini 2-3. Sebab, baca sama-sama yuk Bapak Ibu yuk, 2-3 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sebab Tuhan itu adalah roh, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Dan di mana Roh Kudus itu ada, di mana Roh Kudus itu diakui sebagai Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jika Anda menghormati Roh Kudus sebagai Tuhan, akan ada kemerdekaan yang kau alami dalam hidup ini. Amin. Dan Bapak Ibu, Yohanes 14 tadi saya sudah sampaikan, Anda bisa baca nanti Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Doa Tuhan Yesus atau perkataan Yesus sebelum di malam terakhir sebelum ia diserahkan untuk menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Perkataan-perkataan Yesus yang terakhir itu berkata demikian, sesungguhnya aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 berbunyi, ayatnya mana? Kok hilang tiba-tiba? Saya jadi harus buka. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku Yesus di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yesus itu sangat tidak mau meninggalkan kita seorang diri. Yesus itu selalu ingin berada bersama-sama dengan kita. Doa Tuhan Yesus di pasal yang ke-17 berkata, supaya di mana mereka berada, di situ pun aku berada, kita berada. Yesus itu gelisah hatinya ketika ia tahu bahwa sebentar lagi waktu dia harus mati di kayu salib, murid-muridnya gak akan lihat dia lagi. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan takut dan gelisah hatimu. Aku adalah lebih baik bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, aku tidak akan bisa mengutus penolong yang lain itu untuk datang dalam hidupmu.
Itu berbicara mengenai Roh Kudus yang diberikan kepada hidup setiap orang percaya, supaya Anda dan saya selama-lamanya gak pernah seorang diri, gak pernah yatim piatu. Makanya hari ini jika ada di antara Anda yang merasa sedang berbeban berat, sedang dalam pergumulan, bahkan mungkin Anda merasa sendirian, Anda mungkin merasa gak ada seorang pun yang peduli, Anda merasa gak ada yang care, saya mau kasih tahu perasaan itu salah. Perasaan itu tidak benar. Itu hal yang salah yang Anda pikirkan itu. Karena kebenarannya jika Anda adalah orang percaya, apalagi Anda sudah menerima Roh Kudus, Yesus sudah memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam diri Anda dan saya. Supaya kita ini gak pernah merasa yatim piatu. Supaya kita ini gak pernah merasa sendirian. Tidak ada yang peduli. Allah begitu mengasihi Anda dan saya. Dan Dia memberikan rohnya itu kepada kita. Supaya setiap kita yang menerimanya bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, ini kebenaran firman Tuhan yang kita harus kembali renungkan. Siapa Anda hari ini? Anda duduk di tempat ini, di gereja ini, di ruang ibadah ini. Apakah Anda orang percaya? Apakah Anda percaya Yesus sudah mati buat hidup Anda? Apakah Anda sudah menerima Roh Kudus dalam hidup Anda? Saya ingin Anda menyadari kehadiran seorang pribadi yang begitu berharga, yang sudah Yesus berikan di hidup Anda. Pribadi itu ada dan tinggal di dalam diri Anda. Amin. Halo, amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya kita enggak berhenti hanya di baptisan Roh Kudus, tapi kita membangun selanjutnya kehidupan kita di muka bumi ini? Step in, masuk dalam sebuah hidup yang dipenuhi, hidup yang ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gimana caranya kita enggak cuman berhenti di berbahasa roh, baptisan Roh Kudus, tapi kita melanjutkan pertumbuhan perjalanan rohani kita selanjutnya. Dengan mulai membangun yang namanya persekutuan, bersekutu dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, hidup bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Ketika Anda semua jemaat Tuhan masuk dan membangun dimensi ini, maka kehidupan rohani Anda akan berbeda. Kehidupan rohani Anda akan jadi kehidupan yang hidup dan berkuasa. Saya nggak bilang sempurna, nggak ada masalah, nggak ada tantangan. Tapi Anda akan mengalami berbeda. Anda tidak akan lagi mudah ditipu, mudah ditekan dengan berbagai pergumulan yang ada di muka bumi ini. Anda akan menjadi seorang yang kuat bersama dengan Roh Allah menghadapi apapun. Anda akan menjadi seorang yang dibangun dalam dasar fondasi yang teguh. Iman Anda akan bertumbuh. Dan yang terutama, kehidupan rohani Anda menyala. Anda menjadi orang Kristen yang terus berbuah, yang ngerti tujuan hidupnya di muka bumi ini, yang akan terus melanjutkan pertandingan iman ini sampai akhir dengan kuat. Amin Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus, kekristenan kita ini lemah, mati. Tanpa Roh Kudus, semua yang kita lakukan ini cuman agamawi, cuman rutinitas. Tanpa Roh Kudus di hidup kita nggak akan bisa mengalami kemenangan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bagaimana caranya menghargai Roh Kudus dalam hidup kita? Bagaimana caranya membangun persekutuan yang hidup dengan Dia? Simpel saja, hari ini saya berikan beberapa butir untuk lebih mudah kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, hormati Ia sebagai Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Seringkali pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang diabaikan. Seringkali kita ini kurang memberikan penghormatan dan penghargaan seperti yang selayaknya bagi Dia. Padahal Dia adalah Allah yang tinggal di dalam diri kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, ayat yang saya kutip tadi berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah
diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya atau sudahnya, dilanjutkan dengan itu sebabnya jangan serahkan tubuhmu untuk hidup dalam percabulan. Ini berbicara mengenai dosa seks. Berbicara mengenai kita harus menjaga kekudusan tubuh kita, sebab Roh Kudus itu tinggal dan berdiam di dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita mau sungguh-sungguh masuk dalam sebuah persekutuan, membangun, mulai masuk dalam hubungan persekutuan yang hidup dengan Tuhan, yang pertama, hormati Roh Kudus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Jaga kesucian, kekudusan, dan penebusan yang Yesus telah kerjakan dalam hidup kita. Jaga hati kita, sebab hati kita adalah tempat utama di mana Roh Kudus mengalir dan bekerja. Dosa seks, tinggalkan itu. Tapi bukan cuma dosa seks, dosa-dosa yang lain-lainnya juga. Karena pribadi yang kudus itu tinggal di hidup kita. 24 jam ada bersama kita. Dan Ia adalah Allah yang tahu segala sesuatu, yang menyelidiki segala rahasia hati. Jadi mari kita belajar untuk hidup semakin hari, semakin menyadari kehadirannya, semakin hormat dan gentar akan Dia. Sehingga kita menaikkan doa ini setiap hari. Tuhan, kuduskan hidupku. Saya tahu gak ada satupun dari kita yang sempurna. Semua kita gak ada yang sempurna. Semua kita minimal bersalah dalam hal kata-kata. Mungkin gak semuanya berzina. Tapi kalau ada yang masih berzina, mari tinggalkan dosa itu, please. Jangan buat pengorbanan Yesus sebagai sesuatu yang sia-sia. Tapi minimal, saya bilang, gak ada dosa kecil, dosa besar. Tapi semua kita minimal pasti punya kesalahan banyak dalam hal kata-kata. Dalam hal sikap hati. Kita gak ada yang sempurna memang. Tapi dengan kita ini mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan, mari kita semakin sensitif. Mari kita semakin ada sebuah awareness dalam hati kita. Tuhan, tolong aku hidup makin hari, makin kudus di hadapan-Mu. Kita akan membawa hati kita, membawa hidup kita untuk selalu terbuka di hadapan Tuhan setiap hari. Yakobus 4 ayat 4 sampai 5 berbunyi demikian. Yakobus, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat yang janganlah kamu menyangka, ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bahasa Inggrisnya berbunyi demikian. Do you think the scriptures mean nothing? The scriptures say the Spirit God made to live in us want us only for Himself. Terjemahnya kurang lebih seperti ini. Roh yang Tuhan tempatkan dalam diri kita itu menginginkan kita, menginginkan Anda untuk dirinya. Makanya dikatakan jangan buat roh Allah ini cemburu. Dengan apa? Kita ini bilang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Kita mengaku sebagai umat Allah. Kita ngomong, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kalau kita nyanyikan lagu itu sungguh-sungguh dari hati kita, itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kitab Yakobus menegur, hei, kamu kok enggak setia? Kenapa kamu masih mengingini? Dari mana datangnya hawa nafsu yang muncul dari antara kamu itu? Perselisihan dan lain-lain. Kenapa? Karena kamu mengingini hatimu ini milik dunia.
Tahu nggak, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Roh Kudus yang ditempatkan dalam dirimu itu menginginkan kamu hanya untuk menjadi miliknya. Ini bukan berarti Allah kita posesif dan cemburuan. Tapi ini berbicara mengenai siapa yang kita jadikan Tuhan dalam hidup kita. Siapakah Tuhan kita? Siapakah yang kita akui sebagai Tuhan Allah pribadi tertinggi dalam hidup kita? Siapa yang kita hormati? Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita nggak bisa bilang, ya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, selamatkan aku ya. Kalau aku mati nanti masuk surga ya. Tapi sisi yang lain kita hanya minta pengorbanannya, tapi tidak mau memberikan hati dan hidup kita untuk mengasihi Dia dan mengakui ketuhanannya atas kita. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Jika Anda rindu tidak berhenti hanya di persekutuan, di baptisan dengan Roh Kudus, tapi rindu sungguh-sungguh mengalami Allah nyata di hidup Anda dalam persekutuan sehari-harimu dengan Roh Kudus. Yang pertama, hormati Ia sebagai Tuhan. Hormati Ia sebagai Tuhan. Kita semua belajar di sini. Saya juga enggak sempurna, tapi kita semua belajar. Hati ini kita selalu bawa di hadapan Tuhan. Condongkan hatiku untuk selalu takut akan Engkau. Buat aku ini sensitif, gelisah kalau ada hal-hal yang dosa, yang tidak benar, yang mendukakan hatimu itu yang aku simpan. Selidiki hatiku, makanya Daud pemazmur banyak berkata, karena ia begitu menghargai roh Allah dalam hidupnya. Selidiki hatiku dan batinku, ujilah aku, lihatlah apakah jalanku serong atau tidak. Kita memiliki hati yang selalu terbuka, selalu beres-beres di hadapan Tuhan. Itu cara kita menyatakan penghormatan kita akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau belajar bersama-sama? Yang kedua, bagaimana caranya menghargai Roh Kudus dan membangun persekutuan dengan Dia setiap hari? Dengan mulai menyadari kehadirannya, His presence. Tidak mengabaikannya. Lalu kita ini membawa seluruh kesadaran dan keberadaan kita terus-menerus terbuka bagi Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. 2 Korintus 13 ayat 13 berbunyi demikian. Ini adalah salam Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini penutup salam gitu ya. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Next. Loh, habis. sorry. Saya salah ngutip ini. 2 Korintus pasal yang ke 13. Iya betul. Ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu bunyinya. 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kata persekutuan dalam ayat ini dipakai kata communion. Communion with the Holy Spirit. Communion ini berasal dari bahasa Yunani koinonia, yang di dalamnya mengandung makna fellowship. Kalau bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia, fellowship artinya persekutuan. Tapi lebih detailnya persekutuan itu artinya kayak gini Bapak Ibu. They share together, they talk to each other, they stay aware of what's going on in each other's life. Saya terjemahin ya. Mereka berbagi satu sama lain, mereka ngobrol satu sama lain, mereka saling sadar akan apa yang terjadi dalam diri satu sama lain. Itu arti kata persekutuan. Paulus menutup suratnya dengan berkata gini, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus. Apa itu? Kamu ngomong sama Roh Kudus. Sebuah fellowship persekutuan. Kamu berbagi dengan Roh Kudus, saling berbagi dengan Roh Kudus, berbicara satu sama lain dan saling peka
terhadap apa yang terjadi satu sama lain. Ini yang Paulus itu berikan, blessing yang dia berikan kepada jemaat. Persekutuan dengan Roh Kudus yang demikian, yang ia rindu setiap jemaat itu miliki. Kenapa Paulus bisa memberikan pengharapan seperti ini? Karena Paulus tahu Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan sebagai pemberian yang mulia oleh Yesus dalam hidup setiap jemaat. Jadi Paulus menasehati, jangan abaikan Roh Kudus yang sudah kamu terima itu. Roh Kudus itu begitu berharga. Tidak tahukah kamu Roh Kudus diberikan keluar dari hati Bapa yang selalu rindu bersekutu denganmu. Jadi jangan abaikan Roh Kudus. Make fellowship with Him. Live in communion with the Holy Spirit. Bangunlah hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Communion, fellowship, partnership, penyertaan, union, kesatuan while living on this earth. Karena Dia adalah Roh Allah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin Bapak Ibu. Belajar untuk selalu condongkan dan buka hati kita untuk bisa senantiasa dengar-dengaran. Saya nggak bilang rasa-rasaran atau ngeroh-ngeroh ya. Tapi kalau Anda dan saya membangun persekutuan dengan Roh Kudus keluar dari hati yang tulus mengasihi Dia, saya yakin hati Anda itu akan digiring. Hati itu harus kita taklukkan Bapak Ibu. Hati itu dalam gambaran saya seperti banteng liar yang harus dijinakkan dan digiring. Kita harus bisa memimpin hati kita untuk senantiasa condong kepada Roh Kudus. Saya belajar beberapa waktu yang lalu, saya juga enggak sempurna. Saya berusaha untuk membangun terus persekutuan dengan Roh Kudus ini. Saya mau menghargai Dia bukan hanya karena mau khotbah, karena mau pelayanan, karena ada apa. Dia adalah pribadi Allah itu yang begitu berharga, yang tinggal dalam diri saya. Saya mau belajar untuk menghargai Roh Kudus ini. Satu kali saya enggak tahu Anda sering rasakan enggak, pernah enggak ngalamin yang saya sampaikan ini. Kalau Anda dalam percakapan atau dalam sesuatu sikap hati, ada sesuatu yang gak beres, hati Anda kerasa gak enak. Itu masih Anda alami gak Bapak Ibu? Misalnya Anda habis marah gitu ya, atau Anda harus ngomongin orang, atau Anda habis tersinggung gitu kan, lalu kesel sama satu orang, atau Anda habis ngomong kotor, atau apa aja lah gitu ya. Masih kerasa enggak ada perasaan enggak enak di hati? Halo? Saya nyebutnya alarm dalam hati. Anda masih punya alarm yang begitu enggak? Yang ngerti apa yang saya katakan, lambaikan tangan. Oh puji Tuhan, bukan cuma saya orang berdosa di tempat ini gitu ya. Rupanya Anda juga berkali-kali ngalamin itu. Itu hal yang bagus loh Bapak Ibu. Itu artinya hati nuranimu, tempat di mana Roh Kudus tinggal, memberikan sinyal pribadi yang lain ini terusik, gelisah. Halo, amin. Nah di situ Anda harus jangan abaikan. Saya sering ngalamin ini karena saya sering bikin banyak salah. Salah dengan perkataan, salah dengan respon, salah dengan sikap hati. Beberapa waktu yang lalu saya terlibat dalam sebuah pembicaraan. Selesai dari pembicaraan itu hati saya gelisah. Padahal di waktu meeting itu saya kelihatan oke banget. Saya gelisah, saya gak tenang. Dan kadang-kadang dibutuhkan waktu. Saya masuk ke kamar selesai dari meeting itu. Saya duduk di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku kok ngerasa gak tenang. Bukan dikit-dikit ngerasa terintimidasi ya. Tapi semakin Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda akan ngerti. Kalau Dia ingatkan sesuatu yang gak beres. Saya bilang, Roh Kudus, selidiki aku, tegur aku. Ngomong sama aku gak bisa. Kayak restless, kayak gelisah gitu. Besok paginya, dan semalaman saya gak bisa tidur. Besok paginya, Roh Kudus itu nunggu sampai temperaturnya itu pas untuk saya, untuk bisa bicara sama saya gitu ya. Ketika saya terbuka di hadapan Tuhan, saya bilang, aku terbuka Tuhan, aku gak bangun benteng, aku gak bangun pembenaran diri sendiri. Bicara sama aku. Justru Roh Kudus negur loh,
conversationmu kemarin itu, hasil meetingmu kemarin itu, 75% keluar dari self-centered. Fokusnya kamu. Kayaknya bagus sih, tapi kamu ngomong itu ada agenda. Kamu ingin menunjukkan dirimu. Cuman 25% tok. Yang setiap perkataan itu kamu ucapkan murni untuk kebaikan orang yang kamu ajak ngomong. Wih, saya nangis, tapi kalau Roh Kudus bicara ya Bapak Ibu ya, itu gak ada penasehat lain yang sehebat dia. Roh Kudus itu sanggup menyelidiki sampai kedalaman motivasi. Ia seperti pedang yang sangat tajam, bisa membedakan, memisahkan sumsum, tulang, urat, sendi, nadi. Dia bisa mengetahui setiap motivasi hati. Padahal saya nggak bikin dosa loh Bapak Ibu, yang kelihatan jelas-jelas. Ini ngomong soal keakuan. Dari waktu Roh Kudus ngomong seperti itu, dalam hati saya tuh langsung muncul figur Yesus. Yesus itu tidak pernah membuka mulutnya untuk membela dirinya sendiri. Yesus kalau membuka mulut itu selalu untuk kepentingan orang yang ia layani. Yesus itu seperti domba yang keluh, dibawa kepada pembantaian. Dia mau dibantai pun, dia gak buka suara. Saya baru diprotes dikit, langsung taring sungut saya keluar. Saya langsung bela diri saya, defense saya, self defense saya tinggi sekali. Dan saya kemas karena saya hamba Tuhan, pendeta jago ngomong gitu ya. Kesannya waktu saya ngomong itu kesannya bijak. Tapi Roh Kudus bilang 75% kamu gak murni. Wah, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi ya, tapi saya ceritakan kepada Anda. Bagaimana jika Anda membangun persekutuan dengan Roh Kudus, maka hal-hal ini bisa terjadi. Be sensitive. Kalau Roh Kudus itu gak nyaman, cepet sensitif. Cepet berhenti. Lalu bilang, Roh Kudus, bebaskan aku dari hal yang tidak aku sadari. Bebaskan aku dari dosa yang tidak aku sadari. Tell me Lord, am I doing something wrong? Halo, amin. Demikian juga sensitif dengan Roh Kudus. Ketika ia membangunkanmu mungkin di jam-jam tertentu. Kadang-kadang Roh Kudus akan mungkin membagikan beban-beban syafaat yang perlu untuk Anda tanggapi. Sadari kehadirannya dan bangun. Sekali lagi Bapak Ibu percaya Roh Kudus tinggal dalam diri Anda? Ia adalah Allah yang hidup. Mari saya dorong Anda untuk bangun, kerinduan, untuk menyadari kehadirannya. Saya percaya kalau Anda melakukan dengan benar, dengan hati yang benar, gak akan jadi orang aneh kok. Tetap normal, gak ngeroh, tetap mendarat, justru makin mendarat. Tapi persekutuan dengan Roh Kudus itu nyata dan hidup. Yang ketiga, saya harus cepat ini. Agak telat dikit ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, gak apa-apa ya. Kan ibadah terakhir kan. Yang ketiga, bagaimana caranya menjaga persekutuan dengan Roh Kudus? Dengan menjaga hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya nggak punya hubungan yang baik, terbuka dan sehat dengan semua orang, kehidupan doa Anda, persekutuan Anda dengan Tuhan pasti akan terhalang. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah roh kasih dan kesatuan. Amin. Salib itu bukan satu arah begini Bapak Ibu. Kalau cuma satu gini namanya tiang. Tapi salib itu selalu begini. Anda gak bisa bilang, aduh yang penting hubunganku dengan Tuhan lah beres. Tapi Anda gak bisa ampuni sesama. Atau Anda punya ganjelan dengan sesama. Itu nonsens. Itu Anda sedang ditipu jika Anda merasa yang penting aku sama Tuhan. Aku udah gak mau lihat orang, tapi dengan nada kepahitan. Udahlah, aku kalau ke gereja sekarang Tuhan tok. Kayaknya rohani bener. Aku gak mau peduli dengan orang-orang gereja. Dengan pendeta apalagi. Keluar dari hati yang kepahitan. Gak bisa Bapak Ibu. Salib itu gini. Kalau satu apa? Tiang.
Gak bisa. Gak bisa Anda bilang hubunganku dengan Tuhan beres, yang penting aku sama Tuhan, aku doa, aku beres. Sementara hubungan Anda dengan sesama terganjal. Itu Anda sedang menipu diri sendiri. Karena hubungan dengan Tuhan yang beres pasti ditandai juga dengan hubungan dengan sesama yang juga beres. Amin. Halo amin Bapak Ibu. Berat ya untuk bilang amin dalam hal ini. Buka bersama dengan saya Efesus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 32. Dan Roh Kudus paling bisa padam atau gak bebas bekerja, paling gak suka ketika kita menyimpan yang namanya kepahitan, kebencian. Efesus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala, kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu yuk ayat ini ya. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana cara menjaga persekutuan dengan Roh Kudus? Dengan menjaga hubungan kita dengan sesama. Bereskan setiap ganjalan. Kalau enggak nanti Anda enggak bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Saya tahu enggak mudah. Saya enggak pernah bilang itu mudah. Kalau udah tersinggung atau marah, kadang-kadang saya juga butuh waktu untuk bisa mengampuni dan selesai. Tapi hari ini demi persekutuan dengan Roh Kudus saya enggak mau lama-lama. Saya berusaha untuk menata hati saya. Karena saya tahu saya enggak bisa menghampiri Roh Kudus jikalau hubungan saya dengan sesama masih belum beres. Halo amin. Yang keempat, bagaimana cara menghargai Roh Kudus dan membangun persekutuan dengan Dia. Ini yang terakhir. Dengan menumbuhkan sebuah kerinduan untuk menjadi pelaku firman. Roh Kudus diutus ke dalam kehidupan kita untuk mengajar kita dan membimbing kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus diutus kepada hidup kita untuk mengajarkan kita segala perkataan yang sudah Yesus ucapkan, mengingatkan kita. Jadi, Ia menuntun, menguatkan kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu memperkuat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Membaca dan merenungkannya setiap hari. Tiap kali kita buka Alkitab, kita dengan kehausan, kelaparan untuk menjadi pelaku firman, itu Roh Kudus senang sekali. Karena untuk itulah Dia diutus. Saya selalu ngomong seperti ini. Anda gak bisa membaca firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pekerjaan Roh Kudus yang mewahyukan, yang mengajar, yang memimpin Anda. Anda mungkin bisa belajar ilmu pengetahuan, ilmu teologi, tapi tanpa Roh Kudus, Alkitab ini gak bisa menjadi kebenaran yang berbicara buat hidup Anda dan saya. Milikilah sebuah kegelisahan dan keresahan dan ketakutan untuk menjalani sebuah kehidupan yang ganda, yang gak sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi jika Anda merindukan sebuah persekutuan dengan Roh Kudus, setiap hari, setiap pagi, bukalah Alkitabmu, panggil Dia sebagai pengajarmu, katakan, Roh Kudus, buat aku mengerti, terangi firman-Mu ini, berikan kepadaku roh wahyu, pengertian untuk aku boleh mengenal, untuk aku boleh mengerti perkataan-perkataan firman Tuhan yang tertulis ini. Roh Kudus ajari aku ini maksudnya apa. Roh Kudus beritahu aku, berbicara dalam hidupku firman ini apa yang harus aku aplikasikan dalam kehidupanku. Doa-doa yang demikian itu Roh Kudus senang banget. Terutama kalau Anda berkata, Roh Kudus ajari aku menjadi pelaku firman.
Roh Kudus, ajari aku berjalan sepanjang hari dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu. Doa-doa yang demikian itu adalah doa-doa yang mengundang Roh Kudus. Mengundang persekutuan dengan Roh Kudus yang lebih erat. Jadi mari Bapak Ibu, tumbuhkan di dalam hati Anda sebuah kerinduan untuk menjadi pelaku firman. Itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati Roh Kudus. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Terakhir saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Kalimat ini renungkan baik-baik. Menjaga persekutuan dengan Roh Kudus selama kita hidup di muka bumi ini adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Tidak otomatis terjadi. Tapi Anda dan saya perlu membayar harganya. Perlu mengusahakannya. Perlu menetapkan hati. Perlu mengambil keputusan. Anda bisa ada dalam sebuah gereja yang berkali atau menyanyikan lagu-lagu tentang Roh Kudus. Tapi sekali lagi, atau bahkan sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi sekali lagi, hidup berjalan bersekutu dengan Roh Kudus adalah hal yang berbeda. Itu adalah respon Anda. Itu adalah keputusan Anda. Itulah sesuatu yang Anda kerjakan dan yang perlu Anda bangun setiap hari. Amin. Mari kita rindukan Bapak Ibu menjadi jemaat yang bertumbuh, bukan sekedar karena ini adalah bulan Roh Kudus. Tapi mari kita merindukan, menginginkan sebuah persekutuan yang hidup dan berkuasa dengan Roh Allah itu setiap hari dalam hidup kita. Amin.